Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya mengucapkan marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang kembali untuk mendengarkan pengajian yaitu kitab Safinatun Najah ya, dalam pandangan madhab Imam Asy-Syafi'i. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan juga inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu di fase kedua, maka pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang faslun fi arkanil iman, ya, faslun fi arkanil iman, tentang menjelaskan yaitu rukun iman. Oke. Faslun fi arkanil iman, ay hada utawi iki iku faslun rang kesuwijine fasal fi arkanil imani, ing dalam jelasake pira-pira rukun iman. Arkanul imani utawi pira-pira rukun iman iku sitatun ana 6. Rupane antuk minazenta iman sapa sira billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wa bil yaumil akhir lan kelawan dina akhir tegese dina kiamat, wa bil qadari lan pestine Allah khairihi ya kang bagus berupa. Artinya apa? Wa bil qadari khairi, wa bil qadari kelawan qadari Allah khairihi kang bagus, wa syarihi lan kang Allah minallahi sang Allah taala halimah luhur sapa Allah Gusti Allah. Dalam fasal ini menjelaskan tentang keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa iman kepada Allah itu ada 6. Yang pertama yaitu kita meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita, Allah itu sebagai zat kita yang telah menciptakan kita. Jadi keimanan itu muncul ada di dalam hati, kemudian dia ucapkan dengan lisan dan meyakininya. Wa malaikatihi, setelah kita yakin kepada Allah, maka kita juga harus yakin dan percaya bahwa Allah juga mengutus malaikat. Artinya kita juga disuruh oleh Allah meyakini bahwa kita harus beriman kepada malaikat. Contohnya siapa? Yaitu malaikat Jibril yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menyampaikan wahyu kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang diberikan kepada kekasihnya, kepada nabinya, itu kan ada 4. Yang pertama, kitab Zabur, kitab Taurat, ya, kitab Injil, dan juga kitab Al-Quran. Termasuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengimani terhadap Al-Quran, karena Al-Quran di dalamnya sudah dijelaskan tentang masalah keimanan dari nabi-nabi zaman dulu, kaumnya juga zaman dulu, sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita beriman kepada hari kiamat. Kita harus percaya, karena yang namanya kiamat itu pasti akan ada. Ibaratnya Allah itu menciptakan awal, pasti Allah pun juga akan menciptakan akhir. Artinya awalnya diciptakannya bumi, pasti Allah pun juga akan mengakhiri bumi ini. Allah menciptakan alam ini, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan makhluk dalam satu makalah, yaitu dalam hadis, bahwa keterangan di dalam kitab
Tambihul ghafilin, Allah itu menciptakan alam ini pada hari Jumat, dan Allah pun juga nanti akan mengakhiri pada hari Jumat. Nah, hari Jumat itu adalah bulan Asyura, dan besok pun Allah juga akan mengakhirinya, yaitu pada bulan Asyura. Makanya kita harus percaya dan harus meyakini, termasuk di era sekarang ini, di zaman sekarang ini, termasuk juz'un minha, salah satu tanda-tanda dari hari kiamat adalah banyaknya orang yang keluar bi ghairi iman, tanpa membekali dirinya dengan iman, keluar dari rumah tanpa dibekali dengan iman. Ia mudah tergiur, mudah tergiur, mudah mendapatkan pemasukan, mudah dihasut, mudah ikut kepada orang lain, mudah juga taklid terhadap orang lain, sehingga imannya pun juga luntur. Ini di era sekarang. Wa bil qadari khairi wa syarrihi, kita juga harus iman terhadap ketentuan Allah, entah itu ketentuan yang baik maupun juga ketentuan yang jelek. Artinya takdir Allah itu yang baik dan juga takdir Allah yang jelek. Yang jelek bukan berarti enggak kita imani, artinya tetap kita beriman bahwa jelek bukan berarti kita itu jelek, tidak. Artinya Allah itu sudah menentukan manusia semenjak yaitu di dalam perut kandungan ibunya. Artinya apa? Semenjak dia di dalam perut kandungan ibunya, Allah menyuruh fayanfukhu fihi ruh bi arba'i kalimat. Allah menyuruh malaikat, ya malaikat, datanglah si fulan itu, dan kemudian tiuplah ruh yang ada di janinnya dengan menetapkan 4 perkara. Ini dalam kitab Sahih Muslim juga telah dijelaskan seperti itu. Jadi ketika kita ditakdirkan menjadi orang kaya, memang Allah sudah menulis. Yang pertama, tetapkan rezekinya, ya, tetapkan ajalnya, terus tetapkan apakah dia itu nanti jodohnya siapa dan meninggalnya kapan. Gitu. Jadi dari fasal ini, ketika kita mau memahami rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang akan semakin dekat dengan Allah. Ketika kita mau memahaminya, kemudian kita mau menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, fa insyaallah al-imanu yazidu kulla yaumin, iman kita akan semakin bertambah setiap hari dengan kita meyakini rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu untuk pembahasan di fasal yang keempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.